Edi Supono. Nggak nyangka banget ya Ji ya. Minum terus, asik punya. Dengan gelas kebangsaannya dia tuh. Gimana kalau kita buat episode OVJ reunion? Tiga orang OPJ nan. Iya, 4 dong malu juga. Ya, gua suka itu. Sempat di Melbourne dia. Pernah di Melbourne dia, substitute ya. Ini nggak diajak ngomong nih orang. Telah hadir bersama kita Mas Edi Supono alias Mas Parto. Mas Ariel. Ini orang yang banyak sekali julukannya. Dipanggil Pak Dalang Nengok, dipanggil Ariel Nengok, ya kan? Andika kangen Ben Nengok. Andika. Semuanya mirip. Dipanggil Faang Wali Nengok. Faang apa mirip? Mirip. Mas Parto apa kabar Mas Parto? Kita orang kesel manggil gue, setan Nengok juga. Gimana gua kurang ini? Ada lagi yang orang dari Latin tuh yang suka di film-film tuh yang gondrong. Siapa? Yang mukanya serem tuh pakai kumis. Itu yang jadi penjahat. Oh, ini Macete yang jadi Macete itu film Macete. Iya, ada juga. Nengok juga. Mirip. Nengok juga gua. Nengok juga dia mah. Ya emang dia orangnya ramah aja. Ramah aja orangnya. Bukan ramah, Pak. Kita kasihan yang manggil. Iya, bener, dipanggil nggak nengok-nengok ya. Orang kita berdua dia lewat, gue lewat, yang siapa lagi kalau bukan gue yang dipanggil. Gitu. Dan gue baru tahu sebuah fakta tadi habis ngobrol di luar. Ini sesuai banget sama lagunya The Beatles. Apa tuh? When I'm 64 kejadian. Ternyata umurnya 64 loh Mas Parto. Mas Parto 64. Gak nyangka ya? Gak nyangka. Yang baru tahu lu doang, Vincent. Gue baru tahu Mas. Gila 64. Pakai disebarin lagi. Iya. Enggak, gue kadang-kadang juga suka buka sendiri sih. Bahwa usia gue adalah 64 itu. Tapi masih sehat bugar begini. Keren. Kemarin baru kejadian Pak. Jadi gue sama anak gue ke mall. Terus ada bapak-bapak udah tua banget, rambut putih, gendut gitu. Mangku anak lagi tidur. Terus gue tanya, dia nanya gue, Mas Parto ya? Iya Pak. Aduh, seneng banget nih. Udah duduk gue sebelahnya. Ngobrol. Gue ngobrol. Ini cucu Pak? Bukan Mak. Ini anak saya. Oh, saya kira cucu. Iya, ini saya udah 15 tahun nunggu dia nih katanya. Jadi perkawinannya udah 15 tahun. Akhirnya dikasih. Terus ya saya juga telat Mas katanya. Nikahnya saya umur 30-an baru punya anak ini. Oh iya. Umur berapa? 54. Buset, adik gua lo. Gua udah hormat. Tampilan lebih tua dari lu ya. Tampilan lebih tua ya. 54. Mas Parto 64. Apa sih Mas Parto rahasianya kiat-kiatnya bisa kelihatan muda gini? Siapa namanya dia? Desta. Rasanya orang nih. Dek, namanya rahasia itu nggak ada yang ngasih tahu. Benar. Oke, kiat-kiat aja lah. Gue tahu kalau gue tahu. Banyak tertawa kalau dia. Nah tuh. Lu tanya kiat-kiat, emang gue silat. Kiat. Ya tapi benar banyak tertawa, banyak tersenyum tuh. Jadi gini, segala sesuatunya yang ada masalah jangan dianggap berat lah. Waduh, susah Mas. Wah? Caranya gimana? Justru itu yang beratnya kan itu. Kalau namanya masalah kita pasti kita pikirin lah. Bagi-bagi ke orang lain. Dalam artian lu harus curhat ke orang lain. Jadi ini masalah berat. Ya kayak gini aja, lu gotong sesuatu yang berat. Lu enggaknya minta bantuan orang lain lah untuk meringankan. Kalau lu akan sendiri. Iya. Jadi segala sesuatunya jangan dipikirkan dan dipendam. Karena itu segala penyakit dari pikiran ataupun stres. Lo ada sahabat gak sih Mas? Sahabat lo yang buat ngobrol gini deep ya, curhat gitu? Ada. Apakah Andre termasuk salah satunya? Enggak? Termasuk ya. Jadi gue nggak punya sahabat yang benar-benar. Cuman kalau gue udah merasa dekat dengan seorang, gue udah ceritain semuanya aja lah. Oh iya. Itu bisa meringankan ya Mas ya. Meringankan. Ini yang gue kaget kemarin kita kemana? Ke Mandalika ya? Siapa? Yang kita kemarin kemana? Dudas. Oh iya betul. Mandalika kan? Mandalika. Jadi dia banyak cerita juga. Gue kaget sampai yang kayak gini diceritain nih. Gue baru tahu tentang Mas Parto. Karena gue udah merasa dekat dengan dia gitu. Iya. Tapi kan gue gak merasa dekat ya. Gue ngapain sih orang cerita-cerita gitu. Akhirnya setelah gue cerita gue jauhin aja dia. Beliau lah senior saya nih. Iya, setuju gue. Dulu nih orang yang paling membuat gue tenang kalau di OVJ adalah Mas Parto. Sama lagi. Kalau di OVJ kan, kalau gue di Ngelaba, yang gue tunggu dia kalau udah keluar. Kok sih menurut gue waktu itu biasa-biasa aja kan. Terus Akri juga. Tapi begitu Mas Parto keluar, pasti gue. Ini kan begitu di lebih ke pas lagi environment gitu. Environment pas bareng gitu loh. Pas bercanda, maksudnya di TV di acara bareng, ngerti gak sih? Kalau dulu kan lo di OVJ masih ya gitulah, diem nggak terlalu banyak. Kalau Mas Parto setiap gue jadi tamu ngajak ngomong. Nah itu bener. Di set tuh dia ngebantu banget. Kadang-kadang ini nih dia nih. Ini kalau dia, gue tahu gue lagi bingung di sofa itu yang pada sendiri-sendiri, misalnya Andre di sini, Suliat di sini, pasti Mas Parto yang ngajak ngomong. Pernah gue ngumpulin kuaci yang bakal gue ingat seumur hidup gue tuh. Kalau makan kuaci itu kan selalu gue
kupasin dulu, gue kumpulin. Jadi kupasannya doang tuh, di dalam tinggal isinya doang tuh. Udah numpuk tuh di tangan gue tuh, kan capek banget ya. Dia datang lewat dong, tangan gue diambil, wah, dia langsung dimakan. Wah anjir, untung Mas Parto nih. Kalau nggak mah ribut ini. Sampai sekarang gue ingat itu, sampai kapanpun. Ntar gue balikin ke wasinya berapa sih? Banyak itu, capek banget gue, bibir gue sampai sakit itu. Dia kenalan banyak guys. Dia lagi motor nomornya tuh. Lagi nyari nomornya. Yang available aja Mas, yang masih muda gitu. Ini sering gue lihat mah di pohon-pohon tuh nomornya ada. Oh, makanya lu catat ya. Ada tuh di pohon dituliskan batu ulang tahun gitu kan, nomor sekian gitu. Mudah-mudahan aja diangkat. Coba ya. Itu dia. Assalamualaikum. Ini mau tanya Pak. Ini badut ulang tahun ya? Oh iya. Pak selamat ulang tahun ya. Maaf nggak bisa ngasih kado ini. Gua masih ketawanya kalau itu kasihan banget badut gak punya teman kali ya. Mau ulang tahun aja minta ditempel nomornya. Tapi dulu kejadiannya gimana sih Mas, nembak ke atas atap itu juga? Balik lagi dah. Itu kasusnya tidak akan pernah terlupakan sampai kapan. Itu 23 tahun yang lalu Pak. Dan sampai sekarang kalau kita ke planet Hollywood masih ada di bolong. Masih jadi itu bersejarah. Nggak akan diperbaiki itu. Oh iya, betul. Anda yakin dengan itu? Tidak. Ini ada satu fakta lagi nih. Katanya Mas Parto pernah buang anak, terus diambil lagi karena lahir di weton yang sama kayak Mas Parto. Iya, Senen Pon. Gue Senen Pon. Jadi kalau orang Jawa ya gitulah. Jadi anak nomor 2 gue itu Senen Pon juga. Terus kata orang itu nggak baik kalau weton sama orang tua nih ya. Kayak kucing ya. Iya. Terus jadi salah satu harus ada yang dipisah gitu. Cuman kan gue gak mau misah. Jadi caranya gimana? Gue taruh di tengah jalan. Cuman udah perjanjian sama keluarga. Nanti gue taruh di tengah jalan. Itu waktu di Jogja nih yang anak nomor 2. Ditaruh tengah jalan. Nanti mertua ambil. Diambil terus gue samperin ke rumahnya. Bu boleh gak ini anaknya saya urusin gitu. Ini saya kasih duit segini. Kejadian sama Caca. Caca begitu lahir dihitung. Kok wetonnya sama. Ya udah begitu pulang dari rumah sakit dibawa ke rumah mertua. Gue ngunyul-ngunyul lah dari belakang. Begitu nyampe, Bu boleh nggak anaknya saya urusin ini gini-gini gitu. Ini syarat saya kasih duit segini. Oh ya udah boleh. Pulang gue. Dan gue cerita kepada teman gue nongkrong loh. Zaman gue masih muda. Gue cerita namanya Sugeng. Gang gue gini-gini. Lu yang bener. Iya. Soalnya gue sama bokap gue dulu sama wetonnya. Terus bokap gue kalah sakit-sakitan mulu. Nah sekarang bokap gue langsung meninggal. Nah sekarang gue sama anak gue nih. Anak gue udah 7 tahun kagak bisa jalan, sakit-sakitan mulu. Aduh. Wetonnya sama. Gue bilang coba aja lu ini kita lillahi ta'ala atau apa ya namanya. Kalau lu rela gini-gini lu serahin ke om lu, nanti lu ambil lagi. Begitu pagi diserahin ke omnya. Terus sorenya dijemput dengan kata-kata boleh gak ini anak saya urus gitu. Dan alhamdulillah anaknya udah sehat. Dan udah menikah. Nggak mau percaya nggak percaya lah. Walau bisa apa. Iya benar begitu. Cuman benar gitu. Tapi gue nggak tahu anak-anak gue lahir weton sama segala macam. Kalau Jawa mah gitu. Dan nggak boleh perempuan itu makan di pintu, nggak boleh di Jawa. Kenapa? Harus di piring Pak. Oh iya, iya pasti. Makan di pintu gimana? Iya. Nggak maksudnya makan posisi makannya gitu Mas, bukan makan nasinya ditaruh di atas pintu. Mantap. Ngantuk kok main ini. Udah mulai 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Musuh Bebuyutan. Wah, bagus ini. Bagus ini. Diceritakan 2 orang sahabat yang dahulunya saling dekat. Namun ada kejadian yang menyakitkan di hati mereka masing-masing. Yaitu mereka mencintai satu orang wanita. Dan wanita ini tidak sadar bahwa dia dicintai oleh 2 orang lelaki. Pada suatu hari, kedua lelaki ini datang ke tempat wanita tersebut. Dan apa yang terjadi? Wanita kaget, pria-pria ini pun kaget. Namun tiba-tiba, Mas kapan mainnya Mas? Belum. Ini belum main. Namun tiba-tiba
mereka berada di ruang tamu, gas di ruang dapur meledak. Buar, mereka tewas ketika. Gak jadi main, mati. Udah mati ini. Udah siap-siap ini. Ini kayak dulu gini nih, kayak dulu emang begini. Iya. Tiba-tiba goyang protes. Belum mulai udah mati duluan semuanya. Saya mah suka-suka dia aja udah.